Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota, demikian juga seluruh jajaran pengurus, kemudian Bapak dan Ibu dari berbagai macam kaum di PCM Kota yang dimuliakan Allah, demikian juga teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kita sudah 2 kali menggunakan media Zoom dalam kajian kita, yaitu kajian ketarjian. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah mencoba membahas tentang posisi madhab sahabat di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan, yaitu kajian yang sudah kita lakukan sebelum kita menggunakan media, yaitu tentang sholat jamaah, sholatul jamaah. Tapi dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas bagian yang belum kita bahas. Ini mohon maaf Bapak atau Ibu-ibu yang belum mengikuti dari awal, tapi insya Allah nanti bisa mengikuti meskipun topik kita ini hanya sisanya saja. Hingga topik yang saya kasih itu lanjutan bab sholat jamaah. Kalau kita bicara sholat jamaah, ini putusan Muktamar Khususi Majelis Tarjih di Palembang tahun 1956. Ini cukup lama ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan tentang sholatul jamaah, yaitu sholat yang dilakukan antara imam dengan makmum. Jadi dalam terminologi fikih ada 2 jenis sholat. Yang pertama disebut sholatul infirad, yaitu sholat yang dilakukan secara sendirian. Yang kedua disebut sholatul jamaah, yaitu sholat yang dilakukan secara kolektif. Yang mana sholat jamaah ini harus paling tidak ada imam yang menjadi pemimpin sholat, kemudian ada makmum, yaitu minimal 1 orang makmum. Ini semuanya sudah kita kaji. Demikian juga hal-hal yang berkaitan tentang sholat jamaah. Dan kita sampai pada yaitu hal-hal yang dilakukan setelah sholat. Ini jadi yang kita bahas ini yaitu setelah sholat. Adapun yang di dalam sholat, bagaimana hukum-hukum yang berkaitan itu sudah kita bahas. Tapi mohon maaf, tapi insya Allah ini tetap nanti bisa dipahami meskipun Bapak Ibu mungkin ada yang belum mengikuti dari awal. Yang kita bahas setelah seseorang melakukan sholat jamaah, maka kalau kita melihat dari putusan tarjih, yaitu di sana ada sebuah poin yang penting, yaitu imam menghadap makmum atau ke arah kanannya. Jadi
ini hal yang disunahkan bagi seorang imam, yaitu tatkala seorang imam selesai melaksanakan sholat jamaah, maka setelah sholat ada sebuah kesunahan, yaitu seorang imam itu dianjurkan untuk menghadap makmum ini, atau ke arah kanannya, atau imam itu menghadap ke arah kanan. Ya, kalau kiblat kita berada di barat, menceng sedikit, ya berarti kita kalau menjadi imam itu menghadap apa? Utara. Nah, ini yang disunahkan dan termasuk yang diputuskan oleh majelis tarjih. Meskipun ya mungkin di lapangan belum semua warga Muhammadiyah yang menjadi imam melaksanakan. Sehingga kalau kita lihat di dalam qoror tarjih atau keputusan tarjih, ya ini Bapak Ibu sekalian yang ikut kemarin minggu yang lalu sudah kita bahas, yang di Caraka itu warga Muhammadiyah harus ketika sudah mengkaji tarjih harus bisa membedakan antara putusan dengan fatwa. Nah, kalau yang saya bahas di sini karena ada di HPT, maka itu disebut putusan, dan kita sudah bahas apa bedanya putusan dan fatwa. Kalau kita sudah mengkaji tarjih, jangan sampai kita melakukan kesalahan, kita mencampur dan tidak tahu mana fatwa dan mana putusan. Nah, dalam putusan tarjih di sana dikatakan wal yuqbili al imamu atau wal yuqbilil imamu wal yuqbil mongko becik ngadep sopo al imamu imam ba'da sholati ing dalam sawise salat. Alal makmumin ngadepi di kemana? Al makmumin ing atase piro-piro makmum. Ini yang pertama. Au ala utawa ing atase man wong biyaminihi ing dalam sisi kanannya imam. Nah, ini yang diputuskan oleh majelis tarjih 1956. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya apa yang dijadikan dalil atau argumentasi oleh majelis tarjih ketika itu? Yang pertama, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yaitu Samurah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat Samurah. Dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla sholatan aqbala alaina biwajhihi. Rasulullah itu apabila sholatan, apabila telah selesai sholat, aqbala alaina, dia menghadapkan atas kami wajhi, dengan wajahnya. Berarti Rasulullah itu ketika melaksanakan sholat, dalam konteks ini dia menjadi imam atau makmum, menjadi imam. Maka dia menghadapkan mukanya itu kepada sahabat. Nah, dari hadis ini, maka majelis tarjih mengambil sebuah istinbat hukum, yaitu imam itu ketika selesai memimpin sholat, maka disunahkan menghadap, tidak melakukan dzikir dengan menghadap kiblat. Nah, bagaimana kalau seorang imam beranggapan kiblat itu arah yang paling mulia? Bagaimana kalau semacam itu? Ya, itu kalau konteksnya tidak ada dalilnya, oke, kita katakan bahwasanya kiblat itu paling mulia. Tapi dalam konteks ini ada nas atau ada teks yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu ketika selesai sholat, dia tidak menghadap kiblat, tidak mustaqbilan lil kiblah, tidak menghadap kiblat, tapi menghadap ke arah makmum. Dan ini nanti bisa dilihat misalnya Al-Imam As-Sun'ani, yaitu pengarang 10 Salam, menjelaskan hadis ini bahwasanya ini adalah mudawamah, maksudnya Rasulullah itu memiliki tradisi, bukan cuma sekali atau dua kali dia menghadap makmum, tetapi dipahami dohir atau makna yang bisa kita pahami dari hadis ini yang menjadi tradisi atau kebiasaan Rasulullah itu ketika selesai memimpin sholat, dia menghadap Nah, kemudian
Yang kedua, tarjih tadi kan mengatakan kalau imam itu tidak menghadap makmum, maka imam itu apa? Disunahkan menghadap ke arah apa? Kanannya imam. Ya kalau kita di Indonesia ya berarti imam itu menghadap apa? Ke utara. Nah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dari seorang sahabat yaitu Al-Bara' ibnu Azib. Dia mengatakan kunna idza shalaina khalfa Rasulillah, kunna adalah kami idza shalaina apabila kami sholat khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbabna kami mencintai annakuna ingin to apa ono sapa ingsun kabeh utawa kita an yaminihi di sisi apa sebelah kanannya Rasulullah, fayuqbilu alaina biwajhihi, fayuqbilu mongko ngadep sapa Rasulullah alaina ing atase kita biwajhihi kelawan apa wajahe to raine Rasulullah. Ini menunjukkan apa dalil yang digunakan putusan tarjih yang kedua. Jadi pasca menjalankan sholat, imam itu disunahkan. Yang pertama bisa menghadap makmum dengan mukanya, ya berarti memalingi apa arah kiblat. Nah, dan nanti bagaimana ketika imam berzikir? Apakah zikir dan berdoa? Ya berarti zahir hadis ini imam pun ketika zikir itu tidak menghadap apa? Kiblat. Meskipun salah satu adab doa itu kan kita dianjurkan untuk mengkiblat. Karena ini ada tagnya, ada dalilnya, berarti bisa dipahami imam itu ketika zikir setelah sholat tidak menghadap kiblat. Ya meskipun ada anggapan apa sebagian orang dia menjadi imam tetap menghadap makmum, tetapi ketika dia doa nanti dia belok apa atau kembali ke arah kiblat. Apakah itu ada dalilnya? Maka itu tidak ada apa dalilnya. Berarti yang kita pahami dari sini yaitu imam itu selesai sholat tadi dua pilihannya, yaitu bisa menghadap makmum atau menghadap arah kanannya makmum. Kenapa sisi kanan? Makanya dalam shaf itu ketika shaf sholat itu shaf yang paling mulia itu kan yang paling depan itu sisi kanan atau sisi kiri. Maka yang lebih utama yaitu sisi kanannya dulu, baru sisi kiri, kemudian shaf apa yang kedua, ketiga dan seterusnya. Itu kalau bagi laki-laki. Nah, bagaimana kalau bagi perempuan? Kalau bagi perempuan itu dilihat apakah masjidnya itu ada sitar, ada penghalang atau tidak. Kalau tidak ada penghalang, maka yang lebih mulia itu dari belakang. Kemudian baru depannya dan seterusnya. Tapi kalau ada penghalangnya, maka ijtihad yang dilakukan oleh tim fatwa tarjih beranggapan ya kembali pada asal mulanya, yaitu seutama-utama shaf itu yang depan. Nah, kenapa kok shafnya wanita itu yang paling baik di belakang ketika tidak ada penghalangnya? Karena dia jauh dari shaf laki-laki. Secara umum kalau semakin jauh dari shaf laki-laki, maka untuk melakukan konsentrasi di dalam sholat itu lebih terjaga daripada sholat dekat dengan lain jenis, yaitu kira-kira semacam itu. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka kita sudah bahas itu berkaitan dengan sesuatu yang disunahkan bagi seorang imam. Nah, sekarang yang kita bahas sesuatu yang disunahkan baik bagi imam dan makmum, yaitu ataupun orang yang sholat sendirian. Jadi ini untuk semua orang yang melakukan sholat. Maka yang disunatkan itu duduk di musola, tapi musola ini maksudnya tempat sholat. Bukan, ya pokoknya tempat yang kita gunakan sholat, meskipun di rumah, bukan merupakan bangunan yang kita
pahami itu bangunan khusus, bukan. Maksudnya kita disunatkan untuk duduk di musola, yaitu tempat yang kita gunakan untuk sholat. Duduk itu maksudnya apa? Ya duduk tentu untuk berzikir. Jadi bukan untuk yang lain, tapi yang dimaksud duduk di sini adalah duduk untuk berzikir. Maka dalam putusan tarjih itu dikatakan wajlis lan nunggu sapa sira ba'da sholat ba'da dalam ada berbagai macam doa, tuntunan zikir dan doa. Apakah misalnya doa itu ngangkat tangan atau tidak, setelah saya doa apakah ngusap muka atau tidak, itu sudah dibahas oleh majelis tarjih di Munas Tarjih, Musyawarah Nasional Tarjih ke-25 di Jakarta tahun 2000. Nah, ini nanti yang akan menjadi bagian HPT jilid jilid 2. Karena jilid 3 itu kan dimulai dari Muktamar ke-26. Ini kan ke-25. 26 itu 2003. Kalau ini 2000. Berarti ini nanti yang akan menjadi bagian dari HPT jilid 2 karena ini terbitan parsial. Dan nanti di sini dijelaskan beberapa doa yang berkaitan doa yang kita baca setelah sholat. Ini bisa dibeli di toko buku SM maupun yang lainnya. Ini kecil ini bukunya. Dan PCM belum punya juga ini. Kemarin PCM baru punya HPT, kemudian TCA. Oh, ada yang bilang punya, PCM sudah punya juga secara pribadi. Ya, ini menarik, berarti warga Muhammadiyah sudah mulai mengakses atau mendapatkan informasi yang benar, yaitu tentang pemikiran-pemikiran ketarjihan itu. Dan kemudian tadi dalam putusan tarjih dikatakan itu disunahkan apa yang dijadikan dalil. Di sini dalam pandangan tarjih yaitu mengutip hadis dari Al-Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah. Dia mengatakan qala Rasulullah SAW, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat tusolli ala ahadikum, tusolli bersolawat ala ahadikum ing atase salah suwijine ira. Maksudnya sesungguhnya malaikat itu bersolawat kepada seorang di antara kamu. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk dipahami. Ya, kalau kita solawat kepada Nabi itu kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini kalau malaikat solawat kepada kita, maksudnya apa gitu loh? Atau tentang ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu kan kita pahami ada sholawat dari 3. Yang pertama dari Allah, yang kedua dari malaikat, yang ketiga dari kita atau dari Bani Adam ini. Ya, sholawat Allah kepada Nabi itu maksudnya apa? Memberikan rahmat ta'zim atau mengagungkan, memuliakan Nabi. Tapi kalau sholawat malaikat kepada Nabi dan kepada kita itu maksudnya apa? Mendoakan supaya kita diampuni dan dirahmati. Nah kalau sholawat kita kepada Nabi berarti mendoakan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga di sini musallahu, yaitu di tempat sholatnya. Alladzi shalla fi, yaitu tempat sholat yang ia gunakan untuk apa?
sholat malam yuhdis, selama belum berhadas. Taqul, malaikat itu mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma Allah Allahumma ighfir lahu. Makanya kita tadi kan kita kita katakan sholawat malaikat kepada kita itu malaikat memintakan ampun dan memintakan rahmat. Nah, malaikat ketika itu berdoa Allahumma ya Allah ighfir. Mudah-mudahan Allah mengampuni lahu bagi orang yang sholat tadi, warhamhu, dan merahmatinya. Nah, ya, sehingga dari sini kita bisa pahami bahwasanya salah satu hal yang penting yang kita perlu perhatikan setelah selesai sholat itu tidak langsung berdiri dari tempat sholat. Ya paling tidak kalau nggak bisa zikir yang banyak, paling tidak kita membaca istighfar 3 kali itu, astagfirullah, 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 terus Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya paling tidak itu saja. Ini yang kalau tidak bisa zikir, atau cukup duduk itu kemudian melanjutkan dengan berdiri, atau kan zikir itu tidak harus di tempat sholat meskipun ada keutamaan. Ya paling tidak kalau nggak bisa ya kita cuma mengucapkan 3 istighfar tadi, terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu paling tidak semacam itu. Nah, kemudian kalau kita katakan bahwasanya sholat itu secara bahasa apa? Ini sholat itu secara bahasa artinya ad-du'a, yaitu berdoa, dan bahkan doa yang paling mulia, doa yang paling utama itu yang melalui sholat. Nah, ketika ada berdoa itu kan mengangkat tangan kemudian mengusap muka, meskipun nanti kita akan bahas apakah suatu saat nanti kita akan bahas apakah mengangkat tangan dan mengusap muka itu ada tuntunannya atau tidak kan gitu. Tapi ada sebagian masyarakat atau yang berlaku di masyarakat, orang-orang setelah selesai sholat itu kan mengusap muka. Apakah itu punya dalilnya? Mereka berargumentasi bahwasanya sholat itu kan doa, berdoa, dan sholat itu doa yang paling utama, sehingga kalau selesai sholat mengusap muka atau wajah. Nah, itu apakah ada tuntunan? Nah, ini bisa dicek di tanya jawab agama yang merupakan fatwa tarjih di jilid 5 halaman 46. Maka dalam kajian tim fatwa tarjih belum menemukan dalil khusus dan sahih yang berkaitan tentang kebiasaan mengusap muka setelah selesai sholat. Nah, kenapa kok Muhammadiyah tidak melakukan? Ya, kembali kepada apa yang kita pahami kemarin, bahwasanya Muhammadiyah itu coraknya tajdid. Tajdid dalam masalah ibadah berarti Muhammadiyah semuanya dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada dalilnya dari Quran dan As-Sunnah, maka tidak diamalkan. Ya, karena dalam pandangan Muhammadiyah, orang mengamalkan Quran dan Sunnah itu menjadi kemudahan. Kenapa kok mudah? Ya karena ibadah ini kan diantara substansinya kan ritual. Dan nanti kalau ada berbagai macam ritual yang tidak ada sumbernya dari Quran dan Sunnah, agama ini kan menjadi menjadi susah gitu loh. Justru dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu menjadikan cara hidup kita di dalam beragama itu menjadi mudah. Karena kita tidak dibebani oleh tradisi-tradisi yang mungkin mengekang kita yang sebenarnya tidak ada dasarnya. Ya, sehingga Muhammadiyah sejak awal bicara orang pasca kematian itu Muhammadiyah kan cenderung tidak mengamalkan. Nanti ada 3 hari, 4 hari Toni, kemudian 40, 100 itu kenapa kok
Muhammadiyah tidak mengamalkan karena tidak menemukan dasarnya, sehingga ya warga Muhammadiyah supaya tidak kebebanan gitu. Sehingga dengan melakukan berbagai macam ritual dengan biaya yang mahal, ternyata misalnya sumber dan dalilnya tidak ada, sehingga ini yang menjadikan cara beragama bagi warga Muhammadiyah itu semakin mudah itu, sehingga tidak ada beban yang tidak ada dasarnya gitu. Nah kemudian yang berikutnya, setelah sholat itu ada sebuah tradisi yang di masyarakat yang disebut dengan salaman atau jabat tangan. Nah itu sebenarnya bagaimana? Nah ini dibahas di dalam fatwa tarjih. Yang pertama yang harus kita pahami, bahwasanya salaman itu merupakan sunnah Nabi, tradisi Nabi. Bahwasanya Nabi mengatakan tasofahu, bersalamanlah kamu, yadhabi al-ghillu, maka kedengkian itu akan hilang. Demikian juga dalam hadis yang sahih yang satu lagi dikatakan ketika dua orang muslim itu bertemu kemudian bersalaman, maka ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa, maka dosanya itu akan diampuni sebelum mereka berpisah. Maka dalam konteks secara umum salaman itu merupakan kesunahan ya, kecuali mungkin sekarang zaman pandemi ini kesunahan salaman itu tidak harus kan kita mengamalkan syariat itu kan tergantung konteksnya. Kalau dalam kajian, karena Muhammadiyah juga menggunakan pendekatan irfani, percaya kepada ilmu pengetahuan dalam kajian kedokteran atau orang-orang yang ahli di bidang kesehatan, bahwasanya corona atau COVID-19 ini kan bisa menular dengan jabat tangan misalnya gitu. Ya, berarti dalam pandangan Muhammadiyah juga percaya pada itu, sehingga sebagai bentuk kehati-hatian ya kalau ada saudara kita yang tidak salaman ya tidak usah disalahkan kan itu. Ya kalau ada yang salaman selama ya itulah yang dipahami oleh warga Muhammadiyah, karena warga Muhammadiyah tentu tidak memiliki pandangan nggak usah percaya ilmu kedokteran dan sebagainya, pokoknya iki agama lakonono. Nanti itu menjadi cara beragama secara tekstualis yang tidak memahami substansi dari agama, karena agama ini salah satu unsurnya hifdzu nafs, menjaga jiwa. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan. Nah, hadis ini dipahami oleh saudara-saudara kita, yaitu tasofahu yadhabi al-ghil, berjabat tanganlah kamu supaya hilang kedengkian, dan setiap orang muslim ketemu dengan yang lain itu disunahkan untuk berjabat tangan. Sholat itu ibadah yang mulia, sehingga sholat ini ketika sholat ini kan, kalau sholat jamaah itu kan berarti sholat kolektif, yang mana kita memiliki kesempatan untuk ketemu dengan saudara kita, maka ibadah yang mulia ini harus dibarengi dengan salam. Itu yang digunakan dasar oleh saudara-saudara kita di masyarakat tentang tradisi salaman setelah sholat. Nah kemudian ada hadis, nanti bisa dibaca di tanya jawab 5, yaitu hadis Abu Juhaifah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu ketika itu Nabi melakukan sholat, yaitu sholat duhur dan sholat asar, dan setelah itu sahabat saling berebut tangannya Nabi untuk salaman. Maka hadis itu nanti bisa dibaca teks hadisnya. Saya langsung kesimpulannya, soalnya panjang, nanti nggak selesai kalau saya kupas dan baca hadisnya. Intinya dalam kajian tim fatwa tarjih, hadis Abu Juhaifah ketika itu konteksnya itu Nabi sedang safar, sedang bepergian. Nabi sholat
duhur, sehingga dikatakan sholat duhur rakaatain, sholat duhur 2 rakaat. Kemudian wasalla al asra rakaatain, sholat asar 2 rakaat. Ini kan berarti Nabi melakukan apa kok? Qasar. Kalau qasar berarti konteksnya apa? Bepergian. Sehingga Nabi itu ketemu apa? Komunitas baru. Nabi kok apa bepergian di suatu tempat, ada masyarakat yang belum begitu kenal Nabi, nah, maka sangat wajar mereka apa? Ingin kenalan atau ingin kenal secara intim lebih dalam dengan Nabi. Dan tentu yang dilakukan ketika kita ingin kenal seorang itu kan pasti diawali dengan jabat tangan. Yang kedua, salaman yang dilakukan Nabi setelah sholat zuhur dan asar itu bukan setelah sholat langsung, tetapi setelah apa? Zikir. Ini yang apa perlu dipahami, sehingga dalam pandangan tarjih hadis Abu Juhaifah itu bukan sebagai dasar tentang kesunahan sholat, tentang kesunahan apa? Salaman atau jabat tangan setelah apa? Sholat. Kemudian juga alasannya yang dianjurkan oleh Nabi setelah kita sholat itu kan melakukan apa? Zikir secara khusyuk, sebagaimana yang kita sudah bahas tadi. Maka kaidah yang perlu kita pahami bahwasanya kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang ibadah. Maka kalau kita sholat, ketika kita salaman, itu sangat mungkin orang yang kita ajak salaman setelah sholat itu kan lagi zikir. Maka dengan kita melakukan salaman mengganggu apa? Kekhusyuan atau konsentrasi dia di dalam apa? Berzikir. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Kalau Bapak Ibu sekalian ingin berjabat tangan, boleh. Bukan bid'ah. Tetapi dicatat setelah sama-sama selesai apa? Zikir. Bisa jamaah di masjid atau di musola Muhammadiyah, jamaahnya mau salaman ya monggo-monggo saja. Tapi kalau setelah apa? Berzikir, tidak setelah sholat langsung ini. Ini yang perlu diperhatikan. Dan juga prakteknya di warga Muhammadiyah juga semacam itu. Bukan berarti warga Muhammadiyah anti salaman setelah sholat, enggak. Tapi yang anti salaman setelah sholat langsung, tapi kalau setelah zikir itu juga dilakukan kan di masjid-masjid Muhammadiyah. Ya, karena kan yang menurut hadis yang kita sudah kaji tadi, yang dilakukan Rasulullah itu setelah sholat itu menghadap ke makmum, dan tidak ada satu hadis yang menjelaskan ketika menghadap makmum Nabi melakukan salaman, itu tidak ada. Ya, kemudian hadis tasofahu, bersalamalah kamu yadhabi al-ghil, itu kan hadisnya umum. Maka hadis umum ini tidak bisa dibawa ke ibadah yang khusus. Kalau sholat kan ibadah makhdoh kan itu. Harus ada dalil yang khusus berbicara tentang itu. Ya, ini yang yang berkaitan dengan salaman. Kemudian ini yang terakhir, karena waktu kita kan nggak boleh panjang-panjang katanya. Itu dalam putusan tarjih 1956 tadi di Palembang itu ada kesunahan sebelum kita sholat, yaitu membuat sutroh. Ini penting ya. Ini sutroh. Meskipun kalau jenengan baca di HPT itu wal yattakhidhi al-musolli sitrotan, dan bahkan fatwa tarjih itu bilang sitroh. Tapi ini fatwa tarjih yang belum dipublikasi di TJA, Tanya Jawab Agama. Bacaannya yang lebih betul itu sutroh, bukan bukan sitroh. Meskipun HPT bilang sitroh ini perlu karena kan tidak semua yang ditulis di HPT ini kan harokatnya betul kan itu. Maka bacaannya yang lebih betul itu sitroh, sutroh, bukan bukan sitroh itu. Maka
di putusan tarjih itu dikatakan wal yatsahid, dan hendaklah menjadikan siapa al-musolli, orang yang sholat, sutrotan, yaitu sutroh baina yadaihi, di depannya. Jadi sutroh ini dibuat di depannya. Wala yamuronna ahadukum baina yadaihi al-musolli, dan janganlah lewat seorang di antara kamu di depan orang yang sholat. Sehingga di sini ada perintah dan ada apa? Larangan. Yaitu perintahnya apa? Menjadikan atau membuat sutroh atau membuat pembatas di depan kita. Nah, perintah ini apa? Wajib atau tidak? Karena kalau ada perintah ada dua kemungkinan. Perintah ini menunjukkan wajib, yang kedua menunjukkan apa? Sunnah. Nah, dalam pandangan tarjih, perintah ini hukumnya apa? Sunnah, karena ada apa? Kejadian Nabi itu melakukan sholat tanpa menggunakan apa? Sutroh. Meskipun kalau jenengan misalnya baca sifatus sholat Nabi yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani berpandangan membuat sutroh itu wajib. Jadi kalau jenengan sholat tanpa sutroh itu berdosa, tapi tidak menjadi syarat sahnya sholat. Berdosa saja, sholatnya tetap sah tapi dosa. Kalau gagal sholatnya ini nanti menjadi syarat sholat. Jadi apa? Sutroh ini dalam pandangan tarjih hukumnya apa? Sunnah. Nanti bagaimana bentuk sutroh itu? Apakah misalnya dengan apa media tertentu, misalnya di masjid-masjid di Timur Tengah itu ada semacam apa papan itu yang khusus digunakan pembatas. Tapi sebenarnya saya ada gambarnya, cuma nggak sempat tadi apa saya tampilkan. Meskipun di sini belum begitu familiar di masjid-masjid Timur Tengah itu, mungkin kalau jenengan yang pernah haji tahu melihat bagaimana sutroh yang dibuat kan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yamurna, dan janganlah sekali-kali lewat siapa ahadukum, salah seorang di antara kamu, baina yadayhi al-musolli. Berarti ini larangan. Ini menunjukkan apa? Keharaman ketika apa ada seorang yang sholat kemudian kita apa lewat di depannya ketika dia membuat apa? Sutroh gitu. Nah, kemudian yang apa menarik untuk dicatat, pembahasan tentang sutroh di dalam HPT itu kan diletakkan setelah apa? Sholat. Padahal membuat sutroh itu kan sebelum sholat. Maka yang saya catat di sini pembahasan sutroh dalam HPT sebaiknya diletakkan di awal, yaitu pada saat pembahasan soft. Karena ia termasuk hal atau persiapan yang dilakukan sebelum sholat, baik dalam sholat sendirian atau bagi imam dalam sholat apa berjamaah. Karena kalau bagi imam bagi sholat yang berjamaah, maka kalau imamnya sudah membuat sutroh, maka makmumnya tidak usah membuat sutroh, karena sutrotul imam sutrotun lil makmumin. Sutrohnya imam itu sutrohnya makmum kan itu. Ya, mungkin ya karena ini sudah putusannya, tapi kalau kita melihat kitab-kitab fikih, maka pembahasan tentang sutroh itu dimasukkan pada pembahasan istiqbalu al-kiblat, yaitu menghadap kiblat. Ya, dan menghadap kiblat itu diantaranya dianjurkan membuat sutroh. Tapi kalau HPT ini kan ditaruh di pasca sholat. Padahal kan seharusnya diletakkan sebelum sholat gitu. Ya itu wajar lah. Nanti jangan sampai jenengan beranggapan Ustadz ini siapa kok berani bukan menyalahkan, tapi bukan mengoreksi, ini cuma catatan aja. Ya, itulah. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa kok disunatkan membuat sutroh kan itu?
Nah, ini ada dua dalil yang digunakan oleh majelis tarjih. Yang pertama hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar, yaitu anaknya Umar ibn Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal id. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila keluar apa yaumal id. Amaro merintah sapa Rasulullah bil khirbah, memerintah sahabat supaya apa, membawa lembing gitu. Fatudho baina yadeh, maka lembing itu diletakkan di depan sholat dengan menghadap apa, hirbah tadi. Itu di belakangnya. Wa kana yaf'alu dzalika fis safar. Demikian juga ini yang dilakukan. Kalau dulu seorang pemimpin itu juga bisa memimpin sholat atau ritual-ritual keagamaan gitu. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah ini diteruskan oleh al-umara, oleh raja atau amir setelah Rasulullah, yaitu ketika mereka melakukan sholat id, maka mereka membuat apa? Sutroh, yaitu diletakkan di depan imam gitu. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang kesunahan membuat apa? Sutroh. Nah, yang kedua, HPT menjelaskan di situ ada larangan gitu loh. Larangan apa tadi? Larangan kita berjalan di depan orang yang sedang sholat. Maka di situ ada sebuah hadis yang dijadikan argumentasi oleh HPT atau tarjih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-jamaah. Jamaah itu siapa? Ini mohon maaf ya, biar kita agak familiar. Kalau disebut jamaah itu berarti di situ Syekhon, Imam Bukhari dan Muslim sama Ashabus Sunan, 4 perawi hadis yang memiliki kitab Sunan itu berarti Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Itu berarti rawahul jamaah tambah Imam Ahmad gitu. An Abi Juhaim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamu al-maru, seandainya orang yang lewat itu tahu baina yadai al-musalli, yaitu lewat di depan orang yang sholat, madza alaih, yaitu apa yang akan terjadi atasnya, yaitu dosa apa yang akan menimpanya. Maka ini jawabnya lau kan. Ini kalau teman-teman pondok di sini lau itu pasti nanti ada jawabnya. Lakana ini lamnya yaitu menjadi jawabnya lau. Lakana ayyakifa arba'ina yauman aw syahran aw sanatan. Tentu dia lebih baik berhenti 40 hari atau bulan atau tahun, maka lebih baik baginya kan gitu. Maka kalau kita pahami ini hadisnya ini saya ngutip dari HPT yang PDF online ya, ini salah ini, makanya lau ya'lamu al-maru baina yadayil musalli madza alaihi kan itu, lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamura baina yadayhi arba'ina yauman aw syahran aw sanatan. Yang betul semacam ini. Kutipan saya ini salah ini. Maka perawinya ini ragu. 40 ini 40 apa? 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun kan itu. Ya terlepas
perbedaan hari, tahun atau bulan ini yang jelas menunjukkan apa? Betapa besarnya dosanya. Dan saya sebagian ulama menafsirkan arba'ina yauman ini bukan menunjukkan pada hitungan, tetapi menunjukkan sesuatu yang besar. Meskipun sebagian juga memahami pokoknya apa yang terjadi, permasalahan apapun itu biasanya akan selesai dalam 40 hari. Sehingga kan proses kejadian manusia pun kan melewati 40 kan pindah-pindah kan itu. Sebenarnya kalau jenengan evaluasi apapun kejadian, misalnya ada topik yang lagi hangat, pasti setelah 40 hari topik itu akan reda gitu. Meskipun corona ini sudah 40 hari belum reda. Itu ya. Ini. Nah, 40 ini menunjukkan apa? Tentang besarnya dosa tersebut kan itu. Nah, sehingga dari sini kalau dengan lihat di fatwa tarjih tentang pembahasan sutroh, maka di sana dijelaskan yang disebut sutroh itu apa? Sutroh itu secara bahasa penutup, penghalang atau penyekat gitu. Nah, sutroh itu bisa berupa benda apa gitu. Apakah misalnya jenengan yang memiliki kebiasaan sholat dengan apa? Dengan sajadah, itu bisa berfungsi sebagai sutroh atau tidak? Nah, dalam pandangan tim fatwa tarjih, ya sutroh itu bisa berupa benda apapun. Baik tongkat, sajadah, garis, dan sebagainya. Yang penting bisa menunjukkan bahwasanya ini batasan sholat. Sehingga orang yang mau lewat itu tahu kalau orang ini sedang sholat dan dia tidak lewat di depannya. Ya, pokoknya sutroh itu ya fleksibel. Ya kalau misalnya sholat di masjid, maka kan ada kebiasaan orang yang mendekati tembok atau mendekati tiang ketika mau melaksanakan sholat sunnah, itu sebagai bentuk sutroh. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya tidak usah nanti semuanya pasca sholat berebut sholat di pinggir, di samping cagak, itu nanti menjadi masalah. Ini kalau memungkinkan, kalau tidak ya tidak usah dilakukan. Nah, fungsi sutroh itu sebagai pembatas agar tidak ada orang yang lewat di depan orang yang sholat. Nah, kemudian kalau ada orang yang tetap lewat, maka ada sebuah hadis, fa'in aba falyadfa'hu wa in aba falyuqatilhu fa innahu syaiton gitu. Kalau jenengan sholat kemudian tetap ada orang yang lewat di depan, itu maka falyadfa, hendaklah jenengan menghalangi dengan apa? Kata fatwa tarjih, menjulurkan tangannya ke muka, dan ini tidak membatalkan sholat. Nah, bagaimana kalau dia maksa untuk lewat? Falyuqatilhu. Nah, ini ada beberapa buku yang salah menerjemahkan falyuqatilhu itu hendaklah membunuhnya. Nanti Islam ekstrim ini. Masa orang lewat di depan sholat aja dibunuh kan nih? Maksudnya kalau dia maksa untuk lewat, kita halangi yang lebih kuat gitu. Jangan sampai dia lewat. Nah, nanti kalau tetap maksa ya ya nggak usah diburu kan gitu. Nanti nggak jadi sholat kan gitu. Nanti nggak jadi sholat. Dan berarti mementingkan hal yang tidak prinsip, meninggalkan yang prinsip, yang lebih penting, karena sholat dengan buru itu nanti menyebabkan sholatnya menjadi batal kan gitu. Fa innahu syaiton, maka orang semacam ini disifati sebagai setan, karena setan itu kan sifat syayatinal insi wal jin, yaitu setan dari jenis manusia dan jin. Dan ada ulama yang menafsirkan yang setan itu bukan orangnya tapi korinnya. Fa innahu ma'ahu
Korin, setiap orang itu ada jin yang selalu memotivasi kita atau memprovokasi kita untuk melakukan apa? Kejelekan. Yang setan itu yang korin kita, bukan manusianya. Ada juga yang menafsirkan ya manusia itu secara substansi bukan setan, tapi dia memiliki apa? Watak setan. Bisa memiliki sifat sebagaimana setan. Nah, kembali ke tadi, hukum sutroh itu bagaimana kan gitu. Misalnya kalau tadi sudah saya sampaikan, ada sebagian ulama, misalnya Syekh Nasruddin Albani dalam sifat sholat Nabi mengatakan memakai sutroh itu hukumnya wajib. Tapi kalau dalam pandangan tarjih itu sunnah. Kenapa alasannya? Karena Nabi pernah melakukan sholat tanpa sutroh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas. Ya, meskipun demikian, ya supaya kita mendapatkan kesunahan, tetap dalam menjalankan sholat itu diutamakan untuk membuat sutroh atau penghalang di depannya supaya tidak ada orang yang lewat. Ya mungkin sampai sini dulu saya mengharapkan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian bisa interaktif ya, biar ngajinya ini ada rasanya gitu. Kalau nggak ada yang interaktif ya nggak ada rasanya gitu. Ya kita buka dulu yang ada di Zoom atau yang online dulu